Festival Tongzi, dan asal mula Tangyan atau Onde. Ahli astrologi zaman Chunqiu, yaitu zaman musim semi dan musim gugur tahun 770 sampai dengan tahun 403 sebelum Masehi, telah berhasil menerapkan hari Tongzi dengan akurat. Hari Tongzi adalah hari yang paling awal ditetapkan sebagai salah satu Jieqi dari 24 Jieqi dalam kalender Imlek. Jieqi adalah perubahan iklim dalam kalender Nongli atau kalender pertanian yang lebih terkenal dengan kalender lunar. Dalam setahun terdapat 24 Jieqi. Jieqi ini digunakan untuk menentukan musim dan masa tanam serta masa panen. Hari Tongzi atau hari Tangyan biasanya jatuh pada bulan 12 tanggal 21, 22, atau 23 penanggalan kalender Masehi setiap tahunnya. Sebelum saya lanjutkan ceritanya yang terpendek dan malam hari yang terpanjang dalam satu tahun yang bersangkutan. Masyarakat Tionghoa juga merayakan hari Tongzi sebagai hari raya atau festival. Setelah hari Tongzi, siang hari akan bertambah panjang hari demi hari. Pada umumnya dianggap sebagai awal dari siklus perputaran Jieqi dalam satu tahun. Saat ini, beberapa daerah di daratan Cina, terutama di bagian utara Cina, warga Tionghoa merayakan festival Tongzi dengan makan huntun atau pangsit. Sedangkan di bagian selatan termasuk Asia Tenggara dan Indonesia, warga Tionghoa merayakan festival Tongzi dengan makan tangyan atau onde, yaitu makanan yang terbuat dari beras ketan yang kemudian dibentuk seperti bola kecil yang ada isinya dengan kacang merah atau juga yang tidak ada isinya. Pada festival Tongzi, warga Tionghoa juga mempunyai tradisi melakukan sembahyang leluhur. Di bawah ini saya akan menceritakan dua cerita rakyat tentang asal-usul huntun atau pangsit serta cerita asal-usul tangyan atau onde. Nah, kita mulai ya cerita pertama. Cerita pertama, asal-usul pangsit atau huntun. Pada dinasti Han, tahun 2200 sebelum Masehi sampai dengan tahun 220 Masehi, suku Xiongnu yang berada di utara Cina sering mengusik keamanan di perbatasan. Mereka melakukan perampasan harta rakyat Han dan juga merebut wilayah dinasti Han. Rakyat dinasti Han yang tinggal di sekitar perbatasan tidak dapat hidup dan tenang. Saat itu suku Xiongnu dipimpin oleh dua orang pemimpin yang bermarga Hun dan bermarga Tun. Rakyat dinasti Han sangat membenci mereka, sehingga dibuatlah sejenis makanan dengan bentuk tanduk dan di dalamnya diisi dengan daging yang kemudian disebut dengan nama huntun atau pangsit. Huntun memiliki nada yang sama dengan nama kedua pemimpin Xiongnu, yaitu dengan marga Han dan marga Tun. Memakan huntun memiliki arti memakan kedua pemimpin Xiongnu dan berdoa supaya dapat hidup dengan tenang dan damai. Makanan huntun ini diciptakan pada hari Tongzi, sehingga setiap keluarga memakan huntun pada hari Tongzi. Itulah cerita pertama adanya huntun atau saat ini yang disebut dengan nama pangsit. Cerita kedua yaitu asal-usul tangyan atau onde. Di zaman dahulu kala, di Cina ada sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak perempuan. Mereka hidup sebagai pengemis setelah mengalami gagal panen yang panjang. Suatu hari di musim dingin yang sangat dingin, keluarga pengemis tersebut kelaparan, kedinginan, dan jatuh sakit. Sang ibu tidak bisa bertahan kemudian meninggal. Untuk memenuhi biaya pemakaman, terpaksa sang ayah menjual anak gadisnya sebagai seorang pelayan kepada seorang hartawan. Sebelum membawa sang anak gadis, hartawan tersebut melihat bahwa sang gadis dan ayah menderita kelaparan. Kemudian dia memberikan sebuah kue bola ketan kepada sang gadis untuk dimakan. Tetapi sang gadis tidak bersedia memakannya dan memberikan kepada ayahnya. Sang ayah juga tidak bersedia memakan kue tersebut dan memaksa agar anaknya yang memakan kue tersebut. Hal ini menyebabkan mereka saling mengalah memakan kue ketan tersebut. Akhirnya sang ayah membagi kue bola ketan tersebut menjadi dua dan memberikan kepada anak gadisnya sambil berkata,
hari ini kita membagi kue ini menjadi 2 bagian. Suatu hari nanti, bila kita bersatu kembali, kita akan makan kue ketan ini sebagai tanda pertemuan kita. Sebelum berpisah dengan anak gadisnya, sang ayah berpesan, supaya suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan anaknya. Dia meminta anaknya menempelkan kue bola ketan setiap kali musim dingin di depan pintu di mana dia tinggal. Akhirnya, sang gadis dibawa oleh hartawan itu untuk dijadikan pelayan di rumahnya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Setelah 3 tahun berpisah dengan sang gadis, begitu merindukan ayahnya. Begitu juga dengan ayah yang selalu mencari anak gadisnya. Suatu hari, di awal musim dingin, sang hartawan meminta sang gadis untuk mempersiapkan persembahan untuk Dewa Rejeki saat menyambut tahun baru yang akan datang. Sang gadis berkata kepada hartawan majikannya bahwa di kampung halamannya setiap musim dingin masyarakat akan membuat kue bola ketan untuk menghormati Dewa Pintu dan menempelkan kue bola ketan tersebut di depan pintu rumah. Dengan menghormati Dewa Pintu, maka Dewa Rejeki juga akan datang, begitu kata sang gadis. Akhirnya, sang hartawan menyetujui apa yang kata pelayannya itu dan memutuskan untuk menempelkan kue ketan setiap tahun di musim dingin untuk menghormati Dewa Pintu. Dengan adanya kue bola ketan yang menempel di pintu rumah sang hartawan, akhirnya sang ayah gadis berhasil menemukan putrinya. Kemudian mereka bisa bersatu kembali dan hidup bersama dan memiliki rumah dan sawah. Setiap tahun di musim dingin, mereka selalu merayakan pertemuan mereka kembali dengan membuat kue onde atau tangyen atau kue bola ketan. Sehingga lahir pepatah ci tangyen, ren tuanyen. Artinya, di saat makan onde adalah saat keluarga harus berkumpul bersama. Masyarakat yang mengetahui cerita tersebut kemudian mengikuti perayaan tersebut setiap tahun hingga hari ini. Moral cerita dari cerita ini adalah, sesibuk apapun diri kita, kita harus punya waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Paling tidak, saat festival Tongzi, kita harus mengunjungi orang tua kita, berkumpul bersama dan makan bersama mereka, menunjukkan kebersamaan kita sebagai keluarga. Terima kasih, semoga cerita ini bermanfaat dan semoga para pemirsa dapat selalu diberkahi dengan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa kasih komentar ya, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih.